Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Soci, kedua Bull, ketiga MMPX, keempat Rals, kelima Auto, keenam IMAS. Kita langsung saja ke saham pertama. Yang pertama ada Soci. Soci pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,48%, kelapa harga 266. Sebelumnya di hari Kamis Soci naik 5,46%. Transaksi asing Soci ini masih diakumulasi ya, atau di net buy asing. Bahkan dari tanggal 22 Desember 2020 kemarin, baru tanggal 7 kemarin Soci dijual asing tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya, Soci didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Soci masih akan menguji supportnya di 260. Kalau itu tidak di breakdown, kemungkinan besar Soci minggu depan akan naik lagi ya. Minimal dia menguji resisten minornya di 280 ini ya. Jadi yang belum punya barang, apakah ini bisa spekulasi buy? Menurut saya ya masih bisa. Cut lossnya di bawah ini aja nih, di 246. Target TP ya di 300 sampai 316, sekitar 18%, jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Dan saya rasa juga ini Soci ya koreksi wajar, karena kalau Bapak Ibu bisa perhatikan 260 itu adalah resisten naik landnya Soci dari 2017 ya. Setelah dia breakdown dari 260, dia turun tajam bahkan ke 136 dan buruk-buruknya kemarin ke 64. Jadi sangat dalam, dan hari ini Soci masih di atas dan sudah terkonfirmasi breakout ya, karena udah lebih dari 5 candle di atas 266 ya. Kalaupun koreksi ini koreksi wajar. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga di tanggal 6 Januari Soci sempat breakdown, tapi kemudian besoknya dia dibawa naik lagi ya. Jadi ya bisa dikatakan 260 ini support kuat ya. Jadi ya bisa spekulasi buy ya, kalaupun dia masih sideways 2-3 hari ke depan ya hold aja selama di area trading pen ya. Arah Soci masih ke atas, menurut saya masih ke atas. Dia akan sekali lagi menguji 300 sampai 316 ini. Jadi seperti itu, indikator MACD masih mengarah ke bawah, dead cross, bercat di bawah 0 juga masih terbentuk ya. Kita lihatlah, kalaupun breakdown ya buruk-buruknya dia mungkin akan ke daerah sini ya. Nah seperti itu untuk Soci, tapi harusnya ini dipertahankan ya. Menurut saya 260 akan dipertahankan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Bull. Bull pada hari Jumat kemarin ditutup naik cukup tinggi 8%, kelapa harga 432. Kalau dilihat transaksi asing, Bull memang lagi di net buy asing ya, atau ya bisa dikatakan asing dari tanggal 30 Desember 2020 terus akumulasi ya. Kalau dilihat dari broker semarinya memang Bull diakumulasi ya. Nih terlihat yang signifikan nih belinya, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bull memang sudah uptrend ya, dan juga strong uptrend saat dia mampu break dari 350 ya. Kemudian dia naik terus rally tinggi. Dan kemana arah Bull? Bull masih berpotensi ke atas ya, minimal dia harus ke 450 sampai 500. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ini menurut saya sudah 6 candle di atas, jadi perlu hati-hati. Walaupun ya karakter Bull ini kalau naik ya bisa sampai 7, 8, 9 candle ya. Apakah bisa spekulasi buy kalau Bapak Ibu mau ya? Cuman ini agak beresiko ya, karena memang Bull sudah 6 candle rebound ya, belum ada candle koreksi. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau coba buy ya, ini ya buy aja di harga penutupan di 432, cut lossnya 400. Buy di 432, cut lossnya di 400. Target profit terdekat 450
sampai 460. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 500 ya. Jadi seperti itu untuk bull cut loss kalau dia breakdown dari 400. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga makin tinggi, volume bull juga meningkat ya. Ya masih arahnya ke atas bull, kalaupun ada koreksi ya koreksi wajar. Harusnya koreksi bull ini masih di atas 420 ini ya, masih di atas 420 ini. Dia sideways di sini baru dia naik lagi. Kemungkinan seperti itu untuk bull. Yang punya dari bawah ya pasang trailing stop aja ya. Untuk ngikut bull nih kemana arahnya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada MPMX. MPMX pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,97% ke harga 520. Kalau dilihat transaksi asing malah belum sekalipun beli MPMX ya di bulan Januari, bahkan dari tanggal 10 Desember juga belum sekalipun asing net buy di satu hari. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang MPMX didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPMX masih berpotensi menguji lagi supportnya kalau di hari Senin atau Selasa tidak mampu tutup di atas 550 ya. Jadi kalau MPMX ini di hari Senin atau Selasa minggu depan mampu tutup di atas 550, itu MPMX berpotensi lagi mengarah ke resistannya 600 sampai 630 ya. Jadi sebelum bisa tutup di atas 550, potensi MPMX akan mengarah ke bawah. Apakah bisa spekulasi buy? Mending nunggu candle hijau ya. Menurut saya nunggu candle hijau, kalau sudah di atas 550 baru buy ya. Kalau 550 cut lossnya di bawah EMA 20 nya jadi 500 ya, cut lossnya di 500. Tapi belinya di atas, menurut saya lebih aman belinya di 550, cut lossnya di 500. Harusnya 500 tidak disentuh kalau MPMX mampu tutup di atas 550 ya. Dia akan ke atas dulu, secara trennya ke atas dulu. Kalau tidak mampu breakout 600 baru dia ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu untuk MPMX. Indikator MACD juga bar chart di bawah 0 nggak turun dalam ya, seimbang sama bar chart hari sebelumnya. Ini garis biru MACD juga dari indikasi melandai volume, nggak terlihat yang signifikan saat koreksi, dan juga MPMX masih mempertahankan EMA 200-nya. Jadi seperti itu untuk MPMX. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada RALS. RALS pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,94% ke harga 785. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan ya saham RALS. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham RALS diakumulasi ya di tanggal 8. Kalau kita lihat dari tanggal 4 atau seminggu kemarin, RALS malah didistribusi oleh RF, tapi yang nampung juga lumayan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal harus hari Jumat naik disertai volume walaupun tidak mampu breakout EMA 20 nya karena masih dijaga ya. Ada potensi RALS minggu depan akan menguji lagi EMA 20 di 800. Kalau itu mampu di breakout di area selanjutnya, RALS akan ke 850 sampai 860 ya. Apakah RALS ini aman? Menurut saya masih aman. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang masih beli di harga pucuk ya, apalagi beli di atas 900? Menurut saya hot aja masih. Kalau Bapak Ibu ada dana ya bisa average down di bawah biar nilai average-nya bisa lebih kecil. Saat RALS kembali naik menguji 860 itu ya Bapak Ibu bisa sudah profit ya. Apakah RALS ini akan ke atas? Ya masih, potensinya masih ke atas, cuman ya harus sabar. Kalaupun RALS tidak mampu naik ke atas dalam waktu dekat atau di bulan Januari, ya RALS akan tektokan di range harga 700 sampai 860 ini. Dia akan sideways di sini. Bagi Bapak Ibu yang belum punya barang, ini harga tanggung karena sudah di pertengahan ya.
cut lossnya agak dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 690 sampai 680 ya silahkan di 11%, dan target profit terdekat di 860 juga sekitar 10%, ya ini 50-50 lah. Kalau saya sih idealnya beli RALS itu di 720 sampai 750 ini. Jadi seperti itu untuk RALS. Ya RAL masih sabar, dia masih lagi konsolidasi atau sideways dulu ya. Nanti kalau sekali lagi dia mencoba breakout 860, apalagi kalau disertai volume, itu bisa terindikasi terkonfirmasi dan arah selanjut RALS ke 1000, bahkan bisa ke 1140 ya. Saya sudah pasang target di 1140. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Auto pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,79% ke level harga 1135. Kalau dilihat dari brokers marinya memang terlihat saham Auto lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto lagi sideways di range harga 1090 sampai 1200 dan sekarang harganya di area support. Apakah bisa spekulasi buy? Karena terlihat Auto masih mempertahankan supportnya ya. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja cut lossnya di 1070 sekitar 5,4% dan target profit di 1200 sekitar 5,4% juga ya. Dan juga Auto candle hari Jumat menutup penuh candle hari Kamis ya, dan juga volumenya meningkat ya. Potensi Auto akan lanjut, sepertinya ya akan lanjut menguji resistennya 1200. Kalau gagal lagi breakout 1200 ya dia akan turun lagi ke 1000, dan ya bisa dikatakan masih konsolidasi atau sideways ya. Saham Auto masih konsolidasi ataupun sideways. Yang swing trade ya jaga di dekat-dekat support di 1100 atau 1090. Jualnya ya di dekat 1200, misalnya di 1190 atau 1180. Jadi seperti itu aja ya. Untuk Auto masih berpotensi ke atas ya. Target saya mungkin di 6 bulan ke depan bisa ke atas 1300, menguji lah. Kalaupun dia tidak mampu breakout ya menguji dulu 1300 ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada IMAS pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,32% ke level harga 1540. Kalau dilihat dari transaksi asing, IMAS 2 hari Kamis dan Jumat diakumulasi atau di net buy asing. Kalau dilihat dari brokerage marinya dari tanggal 4 sampai 8 Januari, IMAS memang lagi diakumulasi ya. Kalau di tanggal 8-nya aja malah IMAS didistribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS masih aman dan masih berpotensi ke 2000. Saya lihat IMAS masih berpotensi ke 2000, apalagi kalau di minggu depan dia mampu breakout dari 1600 dengan disertai volume ya, harusnya lanjut terdekat ke 1800 dan bahkan ke 2000 ya. IMAS masih bagus juga ya, terindikasi membuat pola pattern black ya. Jadi kalau dia break disertai volume 1600, spekulasi buy aja. Arahnya terdekat ke 1800 bahkan ke 2000. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau bisa juga ya, cuman resikonya masih ada potensi dibawa ke bawah ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1370 itu sekitar 10% ya bisa, dan target ya 1600 nih aja dulu di 5% ya. Kalau dia lewat dari 1610 pasang trailing stop, takut dia gagal breakout seperti histori sebelumnya ya. Bapak Ibu take profit dulu baru beli di daerah bawah. Tapi kalau lanjut ya arah selanjutnya ke 1800 bahkan ke 2000. Jadi seperti itu untuk IMAS. IMAS potensi bagus juga masih, dan juga IMAS masih sideways di range harga 1390 sampai 1600. Kalau Bapak Ibu mau lebih sabar dengan resiko kecil ya jaga di dekat-dekat support di 1430 sampai 1450. Tapi ya resikonya ketinggalan kereta kalau ternyata di hari Senin atau Selasa IMAS langsung ngebut naik ke atas ya.
Jadi seperti itu aja untuk Imas. Yang punya barang apalagi dari daerah bawah hot aja, yang punya dari daerah atas di 1600 juga hot aja ya. Imas masih berpotensi ke atas ya. Buruk-buruknya ya dia akan paling ya ke 1380 nih aja ya turunnya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.